Ada kabar penting yang akhirnya dinantikan oleh banyak pensiunan di seluruh Indonesia. Kabar ini bukan sekedar isu, bukan pula janji yang berulang setiap tahun, tetapi ia perubahan resmi yang berdampak langsung pada keuangan Bapak dan Ibu di awal tahun ini. Terutama bagi mereka yang selama ini bertanya-tanya, apakah hak saya benar-benar akan dibayarkan penuh atau kapan rapel gaji pensiun cair? Dan apa saja yang harus saya ketahui? Mulai 10 Januari 2026, pemerintah secara resmi mencairkan rapel gaji pensiun untuk ASN TNI dan Polri, namun di balik kalimat singkat itu, terdapat banyak hal penting yang wajib dipahami dengan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman, salah informasi, atau bahkan kerugian di kemudian hari. Tidak sedikit pensiunan yang menerima informasi 1212 sehingga akhirnya bingung saat dana masuk tidak sesuai perkiraan atau justru belum masuk sama sekali. Perlu dipahami, rapel gaji pensiun bukan sekedar tambahan uang, ini adalah hak yang tertunda, hasil dari penyesuaian kebijakan negara, termasuk perubahan regulasi, kenaikan gaji pokok dan penyesuaian, komponen pensiun yang berlaku secara nasional, sepertinya setiap pensiunan memiliki besaran dan waktu pencairan yang bisa berbeda, tergantung golongan masa kerja dan instansi. Asal di saat biaya hidup terus meningkat, kebutuhan kesehatan semakin besar, dan harga kebutuhan pokok belum sepenuhnya stabil, informasi yang akurat dan terpercaya menjadi sangat penting. Salah langkah memahami, informasi bisa berdampak pada perencanaan keuangan keluarga, bahkan memicu kecemasan yang seharusnya bisa dihindari. Dalam video ini kita akan membahas secara jelas, runtut dan berdasarkan fakta resmi, mulai dari siapa saja yang berhak menerima, rapel apa saja komponen yang dibayarkan, bagaimana mekanisme pencairannya, hingga hal-hal penting yang perlu diwaspadai, agar Bapak dan Ibu tidak terjebak informasi keliru. Pastikan Bapak dan Ibu menyimak hingga akhir, karena ada beberapa poin penting yang jarang dibahas, namun sangat menentukan apakah hak pensiun benar-benar diterima secara utuh dan tepat waktu. Sekarang mari kita benar-benar masuk ke inti pembahasan yang selama ini Bapak dan Ibu tunggu-tunggu ketika pemerintah mengumumkan bahwa rapel gaji pensiun untuk ASN TNI dan Polri akan resmi dicairkan mulai 10 Januari 2026. Banyak dari kita langsung bertanya satu pertanyaan besar, berapa jumlah yang akan saya terima? Dan kapan uang itu benar-benar masuk ke rekening saya? Bapak dan Ibu, pertanyaan seperti ini wajar sekali, bahkan sangat manusiawi. Karena ini bukan hanya sekedar uang tambahan di awal tahun. Tetapi ini adalah hak yang tertunda yang harus diterima dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku. Saya ingin Bapak dan Ibu benar-benar paham sehingga ketika besaran yang masuk di rekening berbeda dari ekspektasi, kita tidak langsung cepat kecewa atau bingung. Di video ini, kita akan ngobrol panjang lebar soal hal itu. Seperti sedang berdiskusi santai di teras rumah, saya akan jelaskan satu poin, sehingga Bapak dan Ibu benar-benar paham perspektifnya dan tidak salah mengartikan informasi yang beredar di luar sana. Yang pertama, kita perlu menyadari bahwa pencairan rapel gaji pensiun ini bukan sekedar tambahan gaji. Ini adalah hak pensiunan yang berasal dari selisih kenaikan gaji pokok atau tunjangan yang belum dibayarkan di masa lalu. Jadi bukan uang baru yang tiba-tiba muncul tanpa alasan, tetapi inti adalah penyesuaian terhadap kebijakan yang berubah. Misalnya ketika ada perubahan struktur gaji, pokok atau tunjangan dari pemerintah, otomatis pensiunan juga berhak mendapatkan penyesuaian itu meskipun ia sudah tidak aktif bekerja lagi. Inti ini adalah hak pensiun yang sebenarnya sudah harus dibayarkan pada periode sebelumnya. Tapi karena kebijakan baru berlaku, pemerintah melakukan koreksi atau penyesuaian dan memberikan pembayaran selisihnya. Sekarang ketika Bapak dan Ibu menerima kabar bahwa pencairan dimulai 10 Januari 2026, ini artinya pemerintah telah memastikan bahwa semua proses administrasi, perhitungan, dan verifikasi data telah selesai dengan baik. Proses itu bisa memakan waktu, karena pemerintah harus memastikan setiap data pensiunan tepat termasuk golongan pangkat, masa kerja tunjangan yang berhak diterima, serta catatan-catatan lain, seperti pemotongan pajak atau tunjangan keluarga. Bayangkan ribuan, bahkan jutaan data pensiunan yang harus dicocokkan satu-satu agar proses pencairan tidak meleset. Karena itu ketika 10 Januari ditetapkan, itu bukan sembarang tanggal. Ini adalah tanggal yang telah melalui berbagai proses, validasi secara hati-hati dan teliti. Nah, sekarang mari kita bahas secara lebih rinci. Bagaimana mekanisme pencairan ini berjalan? Ketika rapel gaji pensiun dicairkan, setiap pensiunan akan menerima jumlah yang berbeda-beda
tergantung pada beberapa hal, masa kerja golongan pangkat terakhir, tunjangan yang berhak diterima, serta apakah pensiunan memiliki tunjangan keluarga atau tidak. Semakin tinggi pangkat bapak atau ibu saat pensiun, biasanya semakin besar pula besaran rapel yang akan diterima. Namun tentu saja angka pastinya bisa berbeda, karena setiap pensiunan punya kondisi keluarga dan tunjangan yang berbeda pula. Sebagai contoh, pensiunan yang punya tanggungan keluarga, yang tercatat dalam data pensiun, biasanya mendapatkan tunjangan tambahan yang masuk ke dalam perhitungan akhir, sedangkan pensiunan yang tidak memiliki tanggungan keluarga mungkin akan menerima jumlah yang sedikit berbeda. Ini bukan diskriminatif, tetapi semata-mata mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, jangan heran jika Bapak dan Ibu mendengar cerita dari teman atau kerabat yang menerima jumlah rapel berbeda dari yang Bapak sendiri terima. Itu sangat normal, karena masing-masing pensiunan punya profil data yang berbeda. Pemerintah menghitung dengan sangat teliti sesuai data yang tersedia di sistem. Saya ada penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa perbedaan jumlah tidak otomatis berarti ada kesalahan atau ketidakadilan. Selama data individu benar dan sesuai, jumlah yang diterima adalah sesuai dengan hak yang seharusnya. Selain itu, perlu juga Bapak dan Ibu tahu tentang potongan yang mungkin terjadi. Ada beberapa komponen yang sifatnya wajib dipotong sebelum dana masuk ke rekening, seperti potongan pajak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan jumlah potongan ini bisa berbeda antar individu, tergantung pada status pajak masing-masing pensiunan. Misalnya, ada pensiunan yang masih memiliki penghasilan lain atau memiliki status pribadi yang berbeda, aturan pajaknya bisa mempengaruhi jumlah bersih yang akhirnya masuk ke rekening. Meskipun hal ini membuat angka akhir tampak lebih kecil dibanding ekspektasi awal, ini juga bagian dari sistem yang berlaku untuk memastikan semuanya mengikuti aturan perpajakan negara. Jadi, ketika saya bilang bahwa angka bersih yang diterima bisa berbeda dari angka kotor yang disebut dalam dokumen resmi, ini bukan hoaks atau kabar bohong. Ini fakta yang berdasarkan mekanisme administrasi yang berlaku. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan adalah, bagaimana saya tahu berapa jumlah yang saya terima? Apakah ada notifikasi atau cara mengeceknya sebelum cair? Ya, pokoknya saya akan dibarin surat pemberitahuan resmi dulu. Jawabannya adalah ya, pemerintah melalui instansi terkait biasanya akan mengirimkan surat pemberitahuan atau informasi resmi yang dilengkapi dengan rincian perhitungan rapel gaji pensiun. Surat ini penting sekali karena di dalamnya terdapat angka yang menjadi dasar perhitungan, mulai dari gaji pokok lama, gaji pokok baru, tunjangan yang masuk hitungan, hingga jumlah selisih yang dibayarkan. Surat tersebut bisa dilihat sebagai bukti resmi, perhitungan, dan menjadi rujukan ketika Bapak atau Ibu ingin memastikan data sudah akurat. Namun apabila sampai hari pencairan tiba, Bapak dan Ibu belum menerima surat tersebut, atau belum menerima notifikasi resmi, jangan langsung panik. Ada kemungkinan proses administrasi masih berjalan di tingkat instansi masing-masing. Biasanya ada jadwal berbeda terkait pengiriman informasi resmi, tergantung pada kantor atau satuan kerja asal pensiunan. Tapi yang penting adalah tetap sabar dan aktif mengecek melalui saluran resmi, seperti melalui kanal instansi pensiunan masing-masing atau sekretariat pensiun yang biasanya menangani urusan administrasi semacam ini. Ada satu hal lain yang sering membuat pensiunan merasa kurang nyaman, yakni perbedaan ekspektasi angka dengan jumlah yang masuk ke rekening. Ini sering terjadi bukan karena pemerintah salah, tetapi karena banyak pensiunan yang tidak memahami sepenuhnya komponen apa saja yang diperhitungkan atau tidak diperhitungkan sebagai bagian dari hak rapel. Misalnya beberapa tunjangan yang selama ini diterima, setiap bulannya bisa jadi tidak semuanya termasuk dalam perhitungan rapel. Ada komponen tunjangan yang sifatnya hanya dibayarkan bulanan saja tetapi tidak termasuk dalam penyesuaian rapel. Begitu pula sebaliknya, ada komponen yang memang dihitung sebagai bagian dari hak ketika terjadi penyesuaian. Tapi tidak semua orang menyadari itu sejak awal. Karena itulah penting sekali bagi kita untuk memahami penjelasan resmi dari pemerintah tentang komponen mana yang termasuk dalam perhitungan rapel dan mana yang tidak. Bapak dan Ibu, saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa pemerintah tidak serta-merta membagikan uang tanpa dasar kebijakan pencairan. Rapel ini sudah melalui tahapan perhitungan yang sangat teliti. Dan berdasarkan regulasi yang berlaku,
Dari hitungan awal sampai pencairan, semuanya diperiksa dengan detail, agar tidak terjadi kesalahan perhitungan. Namun karena kita semua adalah manusia yang hidup di dunia nyata, tentu bisa saja ada celah kecil di mana data individu belum sempurna, atau ada koreksi yang harus dilakukan setelah uang masuk ke rekening. Karena itulah, pemerintah biasanya membuka kanal, aduan atau layanan informasi untuk para pensiunan. Jadi kalau Bapak dan Ibu merasa ada ketidaksesuaian antara surat, bertawan resmi dan jumlah yang masuk, jangan ragu untuk menghubungi layanan resmi di instansi. Asal Bapak dan Ibu jangan langsung percaya pada hoax atau informasi dari pihak yang tidak jelas sumbernya. Sekarang mari kita bicara soal spek yang sering menjadi pertanyaan banyak pensiunan. Apa yang harus saya lakukan setelah menerima rapel ini? Ini pertanyaan yang sangat penting, karena rapel gaji pensiun biasanya masuk dalam jumlah yang sekaligus, dan bukan gaji bulanan yang rutin. Ini artinya, Bapak dan Ibu menerima jumlah yang cukup besar. Sekaligus, makanya kita perlu merencanakan bagaimana uang itu akan digunakan dengan bijak. Pertama, pastikan kebutuhan pokok dan biaya kesehatan sudah terpenuhi. Banyak pensiunan yang memiliki pengeluaran lebih besar dari masa aktifnya karena kebutuhan kesehatan yang meningkat seiring bertambahnya usia. Jadi sangat bijak kalau prioritas utama adalah memastikan kesehatan mendapatkan perhatian utama. Kedua, pikirkan juga tentang cadangan dana atau tabungan darurat. Uang ini bukan untuk dibelanjakan semua sekaligus, tetapi disimpan sebagian sebagai cadangan jika suatu saat ada kebutuhan mendadak. Saya tahu ini bukan hal yang menyenangkan untuk dibahas, tetapi penting sekali dipikirkan lebih awal, karena kehidupan itu penuh ketidakpastian. Dengan memiliki tabungan cadangan, kita bisa lebih tenang menghadapi masa depan, tanpa harus berpikir panik ketika kebutuhan mendesak datang tiba-tiba. Selain itu, ada juga yang memilih menggunakan sebagian dana rapel untuk membayar hutang atau cicilan yang selama ini tertunda. Ini juga merupakan langkah yang bijak karena membantu meringankan beban finansial bulanan. Tapi TTKS belum mengambil keputusan. Alangkah baiknya dipikirkan dengan matang agar keputusan tersebut benar-benar memberikan manfaat jangka panjang dan tidak seketat menyelesaikan satu masalah sementara, tetapi menciptakan masalah lainnya. Dan terakhir, saya ingin Bapak dan Ibu ingat satu hal penting. Informasi resmi adalah kunci agar kita tidak terjebak hoax dan kabar yang tidak benar. Banyak sekali informasi yang beredar di luar sana, mulai dari yang sengaja menyesatkan sampai yang tanpa sengaja salah. Karena itu pastikan informasi yang Bapak dan Ibu ambil selalu berasal dari sumber resmi, instansi pemerintahan, surat resmi dari kantor pensiun masing-masing, atau kanal informasi yang memang dipercaya dan terverifikasi. Jangan langsung percaya pada pesan berantai atau unggahan media sosial yang tidak jelas sumbernya. Lebih baik cek ulang dulu di sumber resmi agar Bapak dan Ibu merasa tenang dan harus yakin bahwa apa yang diterima telah mengikuti aturan yang berlaku. Itulah mengapa video ini hadir. Bukan hanya memberikan informasi sekilas, tetapi memberikan penjelasan secara lengkap dan ramah